Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puja, puji dan syukur hanya milik Allah azza wa jalla. Kembali pada sore hari ini 2 Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah dengan izinnya kita bisa duduk bersama di sini. Semoga ibadah yang barusan kita lakukan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan yaitu dalam tafsir surat Takwir. Terakhir kita membahas yaitu 3 ayat firman Allah Ta'ala ya dalam surat Takwir ayat 1 sampai 3. Pada siang atau sore hari ini kita akan bahas kembali lanjutannya yaitu dalam ayat 3 atau 4 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Baik. 3 ayat yang kita baca. Bahwasanya sudah kita jelaskan surat Takwir adalah surat Makkiyah yang ia atau diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini berbicara tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Ya. Baik. Kemarin kita sudah bicara bahwasanya di ayat pertama matahari digulung. Kemudian yang kedua yaitu bintang-bintang berjatuhan, berserakan. Dan yang ketiga adalah jibal wal jibalu suyirat, dan gunung-gunung itu dijalankan. Ya. Sehingga dalam tafsir dikatakan dicabut, ya. Dicabut gunung itu sebagai pasak bumi, kemudian dijalankan dan dihancurkan. Sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah, wa bussatil jibalu bassa. Ya, bahwasanya gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatha, maka dia akan seperti menjadi debu. Ya, menjadi debu. Bayangkan, subhanallah, gunung bisa hancur pada ya, walaupun itu adalah gunung isinya batu semua. Itu pun bisa hancur. Baik, Allah Ta'ala kemudian mengatakan ya, proses kiamat itu adalah wa idal 'isyaru 'uttilat. Dan ketika al-'isyar yaitu unta-unta ditinggalkan. 'Isyar di sini asli katanya adalah atau dia adalah kata jamak dari naqatun usyara, unta yang berumur 10 bulan. 'Isyar itu berasal dari kata asyrah, 10. Ya, asyrah itu 10. Maka umumnya memang orang-orang Arab itu ya, jadi karena memang hamilnya unta itu umurnya adalah kisaran 12 sampai 13 bulan. Kalau manusia ya hamil itu umurnya 9 tahunan. Ya, bisa lebih 9 bulan, bisa sampai 10 bulan. Ya, meskipun yang paling tercepat adalah 6 bulan. Ya, tapi pada umumnya 9 bulan manusia. Unta umumnya adalah 12 bulan atau genap 1 tahun. Nah, di saat umur 10 bulan memang subhanallah orang Arab tuh punya kebiasaan untanya ditunggui. Betul-betul diberikan perhatian. Ya. Kenapa? Karena memang namanya unta itu adalah peliharaan. Biasanya kalau sudah peliharaan itu sangat-sangat disayang. Ya.
Kita dulu kalau saya masih kecil, kita masih kecil, punya ayam bertelur. Hampir tiap hari tak tengoki. Ya. Kenapa? Telurnya sudah netas atau belum? Ya. Atau mungkin ayamnya berada di tempat pengeraman. Subhanallah, ini ayam. Padahal ayam itu kalau kita hitung-hitung harganya mungkin tidak seberapa. Unta, bayangkan unta. Unta bisa berkisar harganya 25 sampai 30 juta lebih. Unta. Nah, maka dari itu ketika sang pemiliknya, untanya hamil, ketika masuk berumur 10 bulan, ini sudah mau masa melahirkan, maka untanya akan ditunggui. Karena sangat berharga bagi orang-orang Arab ini. Ya, dan unta harganya mahal, sama seperti sapi. Sapi juga begitu. Kita kalau di kampung, sapi ketika sudah memang di usia dia hamil sudah besar mau melahirkan, akan terus ditengok. Malam pun ditengok. Khawatir melahirkan. Ini orang-orang Arab kebiasaannya. Lihat, berarti binatang peliharaan yang sedang hamil itu sangat-sangat betul disayang. Tapi pada hari kiamat nanti, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan ketika unta-unta yang sedang hamil 10 bulan itu ditinggalkan begitu saja. Menunjukkan apa? Tidak ada kepedulian lagi. Kalau bahasa kita di sini dikatakan tidak ngurus. Ya. Karena memang semua berpikir adalah bagaimana berlari. Bahkan dalam surat Al-Zalzalah Allah Ta'ala mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha, dikeluarkan semua yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi semua barang-barang yang berharga di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah, emas, perak, semuanya. Pada saat itu manusia hanya bisa, ya sudah, tidak ada lagi kepedulian dengan itu. Mereka tidak peduli dengan emas-emas yang muncul dari dalam bumi. Ya. Kenapa? Karena harta pada saat itu ya berharga terhitung, emas semuanya, permata semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu karena memang dahsyat sekali harinya, hari kiamat itu orang sudah tidak peduli dengan yang begini. Ya. Kalau masa-masa sekarang jangankan itu, bulldozer ngeruk tanah semua ngelihat. Ya. Bulldozer yang lagi kerja semuanya ngelihat bengong semua. Semuanya melihat. Padahal ya mohon maaf ya hanya sekedar untuk menggali. Bayangkan pada saat itu. Ya, kalau seandainya ternyata bumi bukan di hari kiamat mengeluarkan yang namanya emas, saya rasa semua akan perhatian ke sana. Bahkan berusaha berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun pada hari kiamat nanti ini semua tidak lagi menjadi sebuah perhatian. Justru yang menjadi satu pikiran adalah bagaimana berlari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semuanya akan lari pada saat itu. Itulah hebohnya, bagaimana kengeriannya pada hari kiamat nanti. Jadi barang yang berharga sekalipun yang ia miliki, yang kita miliki, pun kita harus tinggalkan, tidak memperdulikannya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika wuhush itu binatang liar. Wuhush karena memang binatang itu ada dua, ada liar, ada jina. Ya, al-alifah dengan mutawahhisyah. Ya, yang alifah ya seperti sapi, kambing itu alifah yang bisa hidup berdampingan dengan manusia. Sedangkan yang tidak bisa berdampingan dengan manusia yang liar dinamakanlah al-wahsh. Ya, al-mutawahhisyah sehingga jamaknya adalah al-wuhush. Ya, bahwasanya binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi ahli tafsir mengatakan bukan hanya binatang liar, semua binatang. Ya, semua binatang yang telah punah pun Allah akan bangkitkan. Ya, Allah akan bangkitkan. Kebangkitan di sini bukan bermakna untuk dihisab, tapi diadili. Berbeda dengan makhluk. Makhluk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang lain seperti manusia, begitu juga hewan, begitu juga malaikat. Sedangkan makhluk Allah yang lain, yang salah satunya adalah binatang, dia dibangkitkan bukan dalam rangka untuk dihisab, tapi dalam rangka untuk diadili, dikisos. Sehingga binatang yang dia tidak punya tanduk,
diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentanduk yang punya tanduk. Kenapa? Yang istilahnya dulu pernah kalau beradu begini ya, yang mana yang merasa kalah, yang merasa pernah dizolimi oleh binatang yang lain, pada saat itu Allah akan berikan izin untuk mengkisos. Ya. Sehingga bukan dihisab bahasanya, tapi diadili dan dikisos. Ketika masing-masing binatang yang dulu pernah ya mendapat kezoliman, istilahnya ya, bukan kezoliman ya, artinya mendapatkan siksaan dia dari binatang yang lain, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Ya, setelah selesai baru Allah hancurkan semuanya, bahwa Allah jadikan semuanya menjadi tanah. Ya, pada saat itu semuanya menjadi tanah setelah dikisos semua binatang itu. Jadi tidak ada yang namanya siksaan bagi binatang. Karena binatang itu bukan mukallaf, bukan yang dibebani syariat. Yang dibebani syariat itu adalah manusia dan jin. Maka manusia dan jin dibangkitkan oleh Allah dalam rangka untuk dihisab. Baik, ini jamaah rahimakumullah. Ya, pada saat itu binatang dihidupkan. Maka pada saat itu maksudnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikisos, diadili dan dijadikan tanah, maka orang kafirlah pada saat itu mereka meminta kepada Allah, berandai-andai kepada Allah, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah seperti binatang itu. Tidak ada lagi yang namanya siksaan, tidak ada yang namanya masuk neraka. Tidak masuk neraka dan juga tidak masuk surga. Ya sudah selesai, tidak ada urusan. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, wa idzal biharu sujjirat. Dan jika bihar, bihar itu adalah air laut yang dinyalakan, bihar. Jadi segala suatu tempat ya, daerah yang namanya menampung air pun dinamakan dengan bihar, bahar. Ya. Semua, baik itu lautan maupun sungai, danau, semua telaga, semuanya dinamakan bihar. Sebagaimana ulama tafsir mengatakan bahwasannya nanti semua air ini akan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bercampurlah semuanya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Kalau kita perhatikan bahwasannya bumi kita ini 2/3-nya atau 66% lebih itu adalah air. Sisanya sekitar 1/3 atau 33% adalah daratan. Yang dihuni oleh manusia hanya 1% dari daratan tersebut. Jadi masih banyak lahan kosong bahasanya. Ya, lahan kosong. Tapi semuanya daratan itu. 1/3 itu. 2/3 itu adalah lautan. Pada saat itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala meluapkan air laut sehingga saking besarnya meluap, akhirnya apa? Air-air yang berada di tengah, yang payau atau yang tawar, ya, seperti telaga atau nanti juga seperti danau akan menjadi satu. Dan sujirat, ini kata Allah, sujirat itu berarti dinamakan adalah dinyalakan, dijadikan sebagai api. Allahu Akbar. Air bisa menjadi menyala-nyala. Api berasal dari air yang menyala-nyala. Sehingga nanti ada ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan sujirat itu adalah dibuat kering. Air itu menghilang. Kenapa? Karena memang terbakar. Ya, makanya kan kalau antum perhatikan, kalau dalam kebakaran, orang kebakaran tuh tidak langsung disiram, tapi kadang disuruh pakai kain yang tebal untuk menutupi. Kan gitu. Nah, kadang-kadang disiram air malah apinya bertambah besar. Allah mampu menjadikan seperti itu. Jangankan itu, api yang dijadikan dingin aja Allah mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan kulna ya naru kuni, bahwasanya wahai nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamat, sejuk bagi Ibrahim.
Bayangkan api yang sifatnya panas bisa menjadi sejuk, bisa menjadi dingin. Allah mampu membuat itu. Ya, begitu sebaliknya air itu dijadikan api. Inilah firman Allah Ta'ala mengatakan wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan itu dinyalakan. Bayangkan, wajar Allah Ta'ala mengatakan kemana kita akan lari. Kemana kita akan lari? Daratan dihancurkan, kemudian lautan diluapkan dan dinyalakan. Kemana kita akan lari? Tak ada tempat lari kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah 6 ayat ini. Sebagaimana ulama tafsir mengatakan, karena memang bahwasannya pada hari kiamat itu akan terjadi 2 kali tiupan trompet. Ya, 2 kali tiupan sangkakala. Sangkakala pertama adalah sangkakala untuk kehancuran, sangkakala yang kedua adalah untuk kebangkitan. Yang pertama yang dihancurkan prosesnya adalah 6 ayat tadi. Ya, bahwasannya matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kemudian gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian binatang pun yang hamil, unta yang hamil ditinggalkan, kemudian binatang-binatang dikumpulkan, diadili, kemudian terakhir yaitu air laut yang dipanaskan. Ya, adapun sangkakala kedua maka prosesnya terjadi pada ayat berikutnya sampai di ayat ke-14. Ini insyaallah kita akan bahas besok. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.